Kobaran api yang bercampur dengan letusan petasan membakar pasar Sedo yang terletak di Dukuh Genting, Desa Sedo, Demak, Jawa Tengah. Sumber api diduga berawal karena korsleting listrik dari salah satu kios plastik. Beberapa bahan yang mudah terbakar di sekitar mengakibatkan api semakin membesar. Kobaran api membuat para pedagang panik sehingga bergegas mengamankan barang dagangan ke lokasi yang lebih aman. Namun karena kondisi pasar yang sudah tutup sehingga sebagian pedagang tidak dapat menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebanyak 7 mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan api berhasil padam dalam kurun waktu 2 jam. Sumber api dari listrik. Ya. Mulai dari warung siapa? Dari miliknya Mas Huda, Mbak Indah. Itu jual beli apa itu? Itu plastik, barang-barang yang udah terbakar mesti. Kebakaran mengakibatkan 48 kios hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran menghanguskan 48 kios di Pasar Sedo, Demak, Jawa Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan memperbarui informasi Anda terkait kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Saya Aprilia Putri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dinodai aksi tak terpuji warga dengan aksi tawuran. Di Garut, Jawa Barat, tawuran terjadi saat sedang pawai kemerdekaan RI ke-77. Sementara di Medan, Sumatera Utara, tawuran pecah saat lomba peringatan kemerdekaan Indonesia. Dua kelompok massa yang didominasi kalangan remaja di Garut, Jawa Barat terlibat tawuran ketika arak-arakan pawai kemerdekaan saat menuju ke sebuah lapangan. Diduga tawuran ini gara-gara kesalahpahaman saat penggunaan lodong yang merupakan permainan tradisional yang biasa digunakan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Beruntung keributan tidak berlanjut dan kedua belah pihak sudah berdamai. Secara musyawarah dan nyata kedua pihak sudah sepakat untuk saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut, dan itu kan bentuk surat pernyataan dan bersilaturahmi kemudian kembali, dan mohon ini jadikan edukasi untuk tidak membuat gaduh di medsos, bahwa ini benar-benar pembuktian bahwa ini itu adalah kejadian spontanitas yang tidak diharapkan, dan alhamdulillah sudah islah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawuran saat perayaan kemerdekaan Indonesia juga pecah antar dua kelompok pemuda di Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pemuda dari Gang 10 Kelurahan Belawan 2 mengamuk dan mendatangi pemuda Gang 15. Diduga tawuran ini buntut dari dendam lama antar pemuda yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Orang sana, orang Gang 15, nyerang situ. Orang tuh lagi main acara 17 Agustus. Ada 3 orang tuh nyerang ke sana. Nah, itu dia orang Gang 15. Ada korban, Pak? Korbannya nggak ada, yang korban rumah warga lah, bolong-bolong semua dengan lemparan batu. Nah, itu besar-besar batunya dilemparkan. Botol-botol kaca apa semua kan. Memang ada dendam lama nih, Pak? Nggak ada? Dendam apa nggak ada? Ya dendam gitulah, dendam pasti dendam lah. Antara kawan sama kawan dendam lah. Aksi tawuran berhenti setelah salah satu tokoh masyarakat Haji Irfan Hamidi bersama polisi dari Polsek dan Polres Pelabuhan Belawan memediasi kedua kelompok pemuda. Pemirsa, penyanyi cilik Farel Prayoga sukses membuat upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara berlangsung meriah. Tidak tanggung-tanggung, banyak pejabat negara yang ikut turun berjoget mendekati Farel.
Malu-malu tapi mau, para tamu undangan dengan lagu Jawa modern bergenre pop. Selain ada yang bergoyang mengelilingi Farel, para menteri yang mungkin malu-malu dan tetap berada di kursi, akhirnya terhipnotis ketukan campur sari khas siswa sekolah dasar yang masih berusia 12 tahun ini. Penampilan Farel Prayoga pun seketika menjadi perbincangan banyak warganet Indonesia. Sebelum tampil di istana, Farel yang sering mengamen di luar waktu sekolah ini pun sempat menjadi viral melalui video yang menampilkan dirinya sedang bernyanyi. Hanya ada kamu. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Dan pemirsa, berikut pengakuan Farel Prayoga yang berhasil menggoyang istana dan membuat para pejabat tinggi negara berjoget. Itu kan ceritanya aku masih di Banyuwangi itu. Tanggal 16 malam itu aku disuruh ke sana gitu. Jadinya pagi berangkat gitu. Ya udah sikat. Sikat ya. Oke, ini berarti baru dikasih tahu 1 hari sebelum ya Farel ya? Iya. Nah, terus bisa diceritakan nggak gimana pengalamannya akhirnya nyanyi di depan nggak cuma presiden tapi banyak menteri-menteri bahkan ikut joget loh tadi sama Farel tadi pagi. Wah, itu sih seru banget sih. Kenangan indah. Ada perasaan deg-degan nggak nyanyi di depan presiden, Farel? Enggak sih. Berapa lagu tadi yang dinyanyikan sama Farel? 1, tapi diulang 2 kali. Wah. Diulang 2 kali, seru banget ya tadi. Nah, tapi ini Farel emang biasanya sehari-hari apakah memang suka nyanyi lagu-lagu atau kesehariannya gimana Farel? Kesehariannya sih nyanyi, tapi ya kan sekolah. Ini Farel suaranya bagus loh ya. Farel suka nyanyi sejak kapan Farel? Sejak kelas 1 SD. Nah, itu ada yang ngajarin nggak Farel? Ada gurunya nggak? Ada, namanya Bu Ika. Farel memang suka lagu-lagu daerah ya, lagu Jawa terutama. Ya. Kenapa suka lagu daerah Farel? Kan sekarang juga sebenarnya banyak kan lagu-lagu pop mungkin yang banyaklah kita dengarkan di sosial media begitu. Ya aku lebih suka Banyuwangi aja sih, soalnya kayak ada sendiri enak disengkok. Nah Farel, ini boleh dong kita sedikit lagi dengar Farel nyanyi biar kita juga tidak hanya menggoyang presiden di istana tapi juga menggoyang pemirsa iNews nih Farel. Oke. Ya silakan Farel nyanyi. Refnya ini. Ya. Boleh. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mong sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ya, pemirsa, nama Farel Prayoga viral usai menggoyang istana dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-77 RI. Farel sukses membuat para undangan termasuk presiden dan para menteri berjoget gembira. Ada yang unik dalam perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka pagi tadi. Penampilan Farel Prayoga mampu menghipnotis Presiden Joko Widodo beserta menteri dan para tamu undangan untuk bergoyang.
Farel Prayoga, bocah berusia 12 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur ini, mulanya seorang pengamen jalanan yang kerap mengamen bersama orang tuanya. Bocah kelahiran 8 Agustus 2010 ini mendadak naik daun ketika mengcover lagu-lagu dangdut koplo dan membawakannya dengan cengkok khas Banyuwangian. Suara merdunya mengantarkan Farel pada titik sekarang, di mana namanya mulai dikenal oleh masyarakat. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya? Siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya? Ya, udah, pesan Pak Jokowi itu aja. Oke, siap-siap. Kalau sudah besar mau jadi apa kamu, Farel? Punya cita-cita apa? Penyanyi sukses. Penyanyi sukses. Penyanyi sukses, Pak, cita-citanya. Ingat pesan Pak Presiden, Oke, siap. jangan sampai lepas sekolah. Farel Prayoga merupakan anak berbakat. Bukan hanya suaranya yang merdu, kemampuan Farel Prayoga dalam menguasai panggung juga patut diacungi jempol. Ya, pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia berlangsung hikmat dan sukses terselenggara. Untuk pertama kalinya, HUT Kemerdekaan digelar meriah dan mengundang banyak tamu undangan sejak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Selasa pagi. Upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia kali ini kembali mengundang masyarakat setelah pulih dari pandemi COVID-19. Sebelum upacara dimulai, digelar kirap budaya yang membawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Kemudian upacara pun dimulai dengan 17 kali tembakan meriam serta bunyi sirine. Tim pasukan pengibar bendera merah putih terdiri dari 68 siswa-siswi SMA dari seluruh provinsi di Indonesia. Upacara pun berlangsung hikmat. Upacara ini juga dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan sejumlah tokoh agama. Pada upacara penurunan bendera, Presiden Jokowi mengenakan setelan jas. Tim Paskibraka yang dinamai Pancasila Sakti dengan Ayumi Putri Sasaki, siswi asal Jawa Timur sebagai pembawa bendera, berhasil menyerahkan sangsaka merah putih kepada Presiden Jokowi selaku inspektur upacara. Prosesi penyerahan bendera kepada Presiden Jokowi berlangsung lancar disambut tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Ya, pemirsa, dalam upacara pagi tadi, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat asal Buton, Sulawesi Tenggara. Baju Dolomani yang dipakai Presiden merupakan hasil karya penjahit lokal kota Bau-Bau. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu menggunakan pakaian adat saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, Presiden mengenakan baju Dolomani, yakni baju adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Baju ini merupakan pakaian kebesaran Sultan Buton saat menghadiri upacara-upacara resmi di Kesultanan. Pakaian Dolomani memiliki makna penting seorang pemimpin. Ini baju dari Buton, Sulawesi Tenggara. Apa maknanya Pak? Kenapa pilihnya Pak? Ini baju Dolomani dari Buton. Udah. Maknanya apa Pak? Maknanya dicari ke Buton. Jadi filosofinya ada beberapa ornamen gitu, misalnya seperti bunga rongo yang ada di sisi kiri kanan. Itu bunga rongo itu melambangkan ini karena dia kan tumbuhnya dari bawah ke atas. Jadi filosofinya itu bahwa seorang pemimpin dia dari bawah ke atas ya menjadi seorang pemimpin, kemudian akan kembali lagi ke bawah. Baju Dolomani yang dipakai Presiden ternyata dibuat oleh seorang penjahit lokal di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Husai, perancang sekaligus penjahit baju adat ini, tak menyangka hasil karyanya dipakai Presiden.
Hussein mengaku hanya membutuhkan waktu 2 hari setelah menerima pesanan dari pihak istana untuk menyelesaikan pakaian adat ini. Perasaannya alhamdulillah karena saya bisa mengerjakan pakaian untuk RI 1. Tidak nyangka begitu? Saya tidak nyangka sama sekali. Karena kalau kita pikir apa yang kurang di Jawa ya kalau kita pesan di sana. Tapi alhamdulillah bisa juga sampai ke sini. Sebelumnya Presiden pernah mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pakaian adat Aceh, hingga baju adat Klungkung dari Provinsi Bali. Ya, sementara itu pemirsa, aksi Flypass Alutsista Udara TNI dan Polri menjadi salah satu atraksi utama yang dinantikan para peserta upacara di Istana Merdeka. Pesawat tempur F-16 melintas gagah disusul formasi helikopter yang membawa bendera merah putih yang perkasa. Ibu kota akan diperindah oleh deruan hangat Garuda Flight. Peserta upacara di Istana Merdeka mendapat suguhan istimewa dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Usai pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka, 14 pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara Flypass. Ke-14 pesawat membentuk formasi 77 sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Formasi pesawat tempur ini dipimpin Flight Leader Mayor Penerbang Bambang Aulia, Komandan Skadron Udara 16 Lanutrus Minuryadin. Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Kami, orang-orang Angkatan Udara, di bawah biru langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Wana Bangsa Merdeka. Tidak hanya pesawat tempur, Flypass juga dilakukan formasi helikopter milik TNI dan Polri dengan tajuk Nusantara Flight. Helikopter yang dilibatkan berasal dari satuan milik TNI dan Polri yang menunjukkan sinergitas antara Polri dan TNI. Saat melakukan Flypass, helikopter Super Puma membawa bendera merah putih raksasa berbobot 1,3 ton dengan ukuran 20 x 30 meter. Atraksi Alutsista Udara TNI dan Polri ini sukses menghibur peserta upacara yang hadir di Istana Merdeka. Di tengah kemeriahan upacara HUT kemerdekaan, tapi ada kabar tidak mengenakan datang dari Solo, Jawa Tengah. Saat pengibar bendera hendak membuka sang merah putih, tali pengait bendera terlepas. Kejadian tak terduga terjadi saat upacara bendera di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Bendera merah putih hanya dibentangkan oleh anggota Paskibra hingga usai lagu Indonesia Raya. Sang merah putih akhirnya dilipat kembali dan upacara tetap dilanjutkan. Peristiwa ini berawal saat pengibar bendera hendak membuka sang merah putih untuk dikibarkan. Namun, tali pengait bendera terlepas. Meski terjadi peristiwa yang tak disangka, peserta upacara bertepuk tangan memberikan semangat kepada anggota Paskibra. Usai upacara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengajak semua anggota Paskibra menyapa peserta upacara yang hadir. Gibran menguatkan mereka tidak ada masalah dengan peristiwa yang terjadi, karena mereka sudah berlatih sangat keras. Nggak apa-apa, udah anak-anak udah berusaha, udah berlatih keras. Menyemangati Paskibra kan? Menyemangati Paskibra kan? Pokoknya semangat semua terus, ya, sore ya. Kan nanti harus ada penurunan. Ada yang rusak tadi Mbak.
Dukungan dan semangat untuk semua anggota Paskibra juga diberikan oleh orang tua anggota Paskibra. Momen gagal pengibaran bendera merah putih memang menjadi momok bagi anggota Paskibra. Apalagi mereka telah dilatih dan ditempa untuk mensukseskan upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-77. Keluarga Brigadir Joshua meminta penyidik mengembalikan uang senilai 62 juta rupiah yang diduga milik almarhum. Kami kembali usai jeda berikut ini.